Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Adalah biasa bagi seorang merayakan peristiwa kelahirannya setiap tahun. Tetapi adalah luar biasa jika peristiwa kematian seseorang diperingati setiap tahun. Seperti yang kita lakukan secara teratur setiap tahun, pada hari ini kita memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus. Sebuah kematian yang layak untuk selalu diperingati, sebab menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan kita yang percaya. Sebuah kematian yang menggantikan darah dan kematian kekal kita. Tema ibadah kita menggambarkannya dengan kata-kata keagungan sebuah kematian. Melalui momen peringatan Jumat Agung, mari kita rayakan keagungan kematian Kristus. Kebaktian Jumat Agung ini diadakan di dalam pertolongan Tuhan yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus, Sang Anak Domba Paskah yang telah disembelih untuk kita, menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kematian Kristus menyatakan keagungannya, yaitu ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban. Korban tebusan yang sesungguhnya, sempurna dan sanggup menyucikan kita dari segala dosa. Firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27 dan pasal 10 ayat 10 berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus Tuhanku, sayang
Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita akan melakukan pengakuan dosa. Kematian Kristus adalah agung, karena Ia mau menanggung murka Bapa yang semestinya ditimpakan kepada kita. Kami tidak menghayati besarnya pengorbanan-Mu dan meremehkan mengerikannya upah dosa. Kematian Kristus adalah agung, karena kematiannya mendatangkan kesembuhan ilahi bagi kita. Kami mudah putus asa dalam menantikan pemulihan dari Tuhan. Kematian Kristus adalah agung, karena kematiannya mencerminkan ketaatan kepada kehendak Bapa. Kami sering sulit taat kepada firman Tuhan. Kematian Kristus adalah agung, karena kematiannya menyuarakan kekayaan anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Kami merasa tidak pernah cukup dengan kasih karunia-Mu. Kematian Kristus adalah agung, karena kematiannya menjadi contoh bagaimana setiap relasi harus dilandasi, yaitu dengan kasih dan pengorbanan. Kami malah sering merusak relasi dengan kebencian dan keegoisan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan yang Kau tangguh, yaitu salahku, dosaku tak Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Berita anugerah dari Tuhan untuk kita, mari kita dasarkan melalui sabda Tuhan di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22 yang berkata demikian, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga,
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita sampai pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kata-kata kami, Tuhan, tidak akan pernah cukup untuk bisa menggambarkan besarnya cinta dan pengorbanan-Mu kepada kami. Dan hari ini kami sangat bersyukur bahwa kami kembali dapat memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami sebentar lagi akan semakin memperkaya kami di dalam melihat cinta dan pengorbanan-Mu untuk kami. Dan kiranya firman-Mu juga semakin memotivasi kami untuk hidup bersyukur dan mengasihi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 yang berkata demikian untuk kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus.
Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang telah membaca, mendengarkan, dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada tanggal 13 Januari 1982 terjadi sebuah kecelakaan pesawat di Washington DC, di mana pesawat itu setelah lepas landas dari Washington National Airport, pesawat domestik Air Florida Flight 90 menabrak sebuah jembatan. Dan pesawat itu dalam keadaan hancur berantakan, kemudian tenggelam di dalam sungai Potomac yang membeku saat itu. 73 orang dikatakan tewas seketika di dalam pesawat itu. Dan ada 6 orang yang terlempar keluar dari pesawat masuk ke dalam sungai Potomac. Dengan memakai helikopter, tim penyelamat kemudian datang ke lokasi dan mereka melemparkan pelampung kepada para korban agar nyawa mereka terselamatkan. Namun di antara ke-6 korban itu ada satu lelaki yang bernama Arlen Dean Williams yang rela mengorbankan nyawanya demi ke-5 penumpang lain. Di mana pada saat helikopter itu melemparkan pelampung penyelamat, maka Arlen Dean Williams ini memberikan pelampung itu kepada korban-korban lain yang tidak dia kenal. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga helikopter itu kembali untuk terakhir kalinya buat dia, maka Arlen sudah tidak bernyawa lagi. Jadi tercatat ada 6 korban yang terlempar keluar dari pesawat masuk ke dalam sungai dan hanya ada 1 yang meninggal karena tenggelam. Dia adalah Arlen D. Williams. Peristiwa jatuhnya pesawat Air Florida Flight 90 dan pengorbanan yang dilakukan oleh Arlen Dean Williams itu dikenang oleh sebagian besar warga Amerika Serikat. Setiap tanggal 13 Januari mereka mengenang peristiwa yang mereka sebut sebagai The Arlen Dean Williams Jr. Memorial Bridge. Dan sejak hari itu jembatan yang tadinya bernama Rochambeau Bridge itu berganti nama menjadi Arlen D. Williams Bridge. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita mau memandang kematian Arlen D. Williams ini? Ini sebuah kematian yang mulia, pasti kita katakan begitu. Karena terjadi di dalam semangat mengorbankan diri. Ini kematian yang luar biasa, sebab dia rela mati demi mendahulukan keselamatan orang-orang lain. Tema kita dalam Kebaktian Jumat Agung hari ini adalah keagungan sebuah kematian. Ya, silakan kamera bisa menyorot tema yang tertulis ya di balik mimbar ini, keagungan sebuah kematian. Jadi kita mau berbicara tentang kematian Kristus yang agung. Agung di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai mulia, besar, luhur. Keagungan itu berarti kemuliaan, kebesaran. Di mana letak kemuliaan dan kebesaran kematian Kristus? Kita pasti bertanya seperti itu. Di mana letak keagungan kematian Kristus di kayu salib? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk oleh Tuhan? Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan, ya,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan pada masa itu, hukuman mati dengan cara disalib itu adalah bentuk hukuman yang paling kejam, paling hina, dan sangat mempermalukan. Di mana letak keagungannya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mencoba mencari jawabannya. Pertama, kita harus ingat baik-baik. Hukuman dosa itu maut. Ya, firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Jadi, untuk menebus dosa manusia, Yesus harus menanggung kematian. Lalu, mengapa harus mati di kayu salib? Ya, sebab setiap orang yang gagal melaksanakan hukum Taurat, hukum Tuhan, itu disebut terkutuk. Surat Galatia pasal 3 ayat 10 menyebutkan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan hukum Tuhan dengan benar. Sehingga dengan begitu setiap orang adalah terkutuk. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Bahkan kesaksian Paulus di dalam surat Roma 7 ayat 7 mengatakan justru oleh hukum Taurat dirinya mengenal dosa. Jadi dosa membuat manusia itu terkutuk di hadapan Tuhan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi itulah sebabnya demi menebus dosa dan juga menebus status terkutuk manusia, Kristus menjalani kematiannya di atas kayu salib. Dan sekarang kita mau menelusuri nilai keagungan kematian Kristus melalui 2 perkataan dari 7 perkataannya di atas kayu salib. Yang pertama adalah aku haus. Apa artinya ini? Mengapa dia berkata seperti itu? Kepada siapa perkataan ini ia tujukan? Kita dapat menjadi heran dan sulit untuk mengerti mengapa Yesus berkata aku haus. Bukankah Yesus yang berkata aku haus? Dia jugalah yang pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus juga yang telah mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita perhatikan. Perkataan aku haus ini tidak Yesus tujukan kepada Bapa di surga. Tidak dia tujukan kepada murid-muridnya. Tidak juga dia tujukan kepada orang-orang yang telah menyalibkannya. Perkataan ini bukan sebuah permintaan. Perkataan ini adalah sebuah pernyataan, saudara-saudara. Pernyataan bahwa dirinya sungguh-sungguh haus. Kristus tidak minta air minum. Ia menyatakan bahwa dirinya haus. Memang dia pernah minta air minum kepada seorang perempuan Samaria. Namun permintaan itu sebetulnya adalah awal dari pengajarannya tentang air hidup. Dan Injil tidak pernah memberikan kesaksian tentang Yesus yang kemudian meminum air pemberian dari perempuan Samaria. Kehausan adalah salah satu dampak nyata dari kesengsaraan Kristus. Sejak ia menyerahkan diri, atau sementara orang mengatakan ditangkap, sampai dengan penyaliban, Yesus tidak beristirahat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kehausan adalah salah satu penderitaan yang dia alami. Hal yang kedua, perkataan aku haus itu menggambarkan
untuk kita. Betapa Yesus bukan hanya sungguh-sungguh Tuhan, tetapi dia sungguh-sungguh manusia juga. Kalau dia hanya Tuhan dan bukan manusia, maka ketika dia berkata, "Aku haus," berarti Yesus sedang bermain drama. Tetapi Yesus tidak sedang bermain drama dan dia tidak pernah bermain drama. Sebagaimana dia pernah menjadi lelah, pernah merasa lapar, pernah menjadi takut, maka kini ia juga merasakan kehausan. Di dunia ini ada sementara orang yang pandai bermain drama. Entah mereka itu pemain drama sebagai profesi atau pemain drama natural. Yang terakhir ini maksudnya menunjuk kepada mereka yang tidak sekolah seni drama, tidak sekolah acting, tetapi mereka jago bersandiwara dalam keseharian hidup. Belum lama ini ada berita yang kita baca di media, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dia ditangkap dengan satu tuduhan, yaitu apa? Yaitu dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan remaja yang menjadi jemaatnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang yang dalam keseharian tentu berpenampilan religius, memberitakan firman Tuhan dari atas mimbar, dari berbagai tempat, berbicara yang baik-baik dan benar, tetapi ternyata dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Dan pelecehan itu, kalau kita yang membaca detail ceritanya, kita akan katakan itu pelecehan seksual kelas berat. Itu dilakukan selama 6 tahun. Ketika anak perempuan itu berumur 12 sampai 18 tahun dan itu dilakukan di gereja. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang sangat mengerikan. Kok bisa ya? Ya, kita semua berkata seperti itu. Tetapi itulah yang namanya gambaran sementara orang. Bagaimana mereka adalah pemain-pemain drama natural. Mereka bisa melakukan hal itu. Sementara orang di dunia ini melakukan pencitraan diri. Mereka menyembunyikan jati diri yang sebenarnya, alias mereka pasang topeng dalam keseharian. Yesus Kristus tidak seperti itu. Yesus tidak melakukan pencitraan diri. Ketika dia berkata, "Aku haus," maka dia sungguh-sungguh haus. Dia kehausan di dalam penderitaannya. Derita haus Yesus itu terjadi dalam rangka menanggung dosa manusia. Dan ini berarti mengingatkan kita juga pada penderitaan orang kaya. Dalam perumpamaan orang kaya dengan Lazarus yang miskin, di mana orang kaya itu disebutkan dia mengalami kehausan dalam sengsara penderitaan di alam maut karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam hidupnya di dunia. Jadi Yesus menanggung kehausan dalam rangka menebus dosa-dosa kita. Hal yang ketiga, aku haus, itu juga berarti menggambarkan betapa Yesus menjalani penderitaan salib ini dengan kesadaran penuh. Dia mau mengalami sakit penderitaan yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya Yesus menolak air minum anggur bercampur empedu atau bercampur mur. Jadi kalau kita menilik di kesaksian Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-34, di situ dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Yesus tidak mau meminum anggur bercampur empedu. Dan ternyata hal ini juga disaksikan di dalam Injil Markus
pasal 15 ayat yang ke-23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yesus tidak mau minum anggur bercampur mur. Mengapa? Sebab itu minuman mengandung sifat pembiusan yang dapat membuat orang kehilangan rasa sakit atau kesadaran. Jadi jika Yesus minum minuman yang berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit, maka sama saja dia tidak sepenuhnya memikul hukuman dosa kita. Yesus tidak mau menjalani penderitaannya tanpa kesadaran. Dia justru ingin mengalami penderitaan dan penyalipan itu dengan kesadaran penuh. Bayangkan kalau kita menjalani operasi besar tanpa bius total atau bius lokal. Bagaimana? Sepertinya tidak ada satupun dari kita yang mau untuk melakoninya, kan? Ya, terlalu menakutkan itu. Operasi besar tanpa dibius, ya. Kita tidak pernah sanggup membayangkan rasa sakit yang bakal kita alami. Jangankan operasi, sakit gigi saja kita sudah cepat-cepat mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Ya. Di tempat pekerjaan banyak masalah, stres, kita langsung cepat-cepat minum obat penenang. Itulah kita manusia, ya, yang seringkali tidak mau mengalami rasa sakit. Tetapi Yesus Kristus tidak. Dia mau menjalani kesengsaraannya dengan rasa sakit yang sebenar-benarnya. Nah, memang di dalam firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes memang disebutkan Yesus menerima bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam yang diunjukkan ke mulutnya dengan sebatang hisop. Kita bertanya, loh, dia kok minum air anggur asam? Mungkin cuma beberapa tetes, tapi itu kan minum. Berarti itu kan membuat dia tidak mengalami penderitaan secara total. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau Yesus minum anggur asam, itu bukan hanya karena anggur asam itu untuk membasahi kerongkongannya yang sudah kering, bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi juga yang terutama adalah mengapa Yesus mau minum anggur asam? Karena Yesus sebelumnya sudah tahu bahwa semua tugasnya sudah selesai. Bukankah dalam bacaan kita tadi, sebelum kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus minum anggur asam, di ayat yang ke-28, Yohanes 19 ayat 28, di situ sudah dikatakan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Jadi Yesus tahu semua yang sudah terjadi, semua yang dia alami, semua yang dilakukan dalam penderitaannya sudah selesai. Jadi dia kemudian mau meminum anggur asam. Dari sini semua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat keagungan kematian Kristus terpancar dari totalitas dan kejujurannya di dalam menjalani penderitaan dan proses kematian. Itulah keagungannya. Dia tidak berpura-pura, dia tidak lari dari kenyataan. Dia bersungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan selanjutnya kita akan telusuri keagungan kematian Kristus dari perkataan Kristus berikutnya, yaitu sudah selesai. Sudah selesai di sini menunjuk pada dua hal yang berakhir secara bersamaan, yaitu penderitaannya dan juga misinya di dunia. Penderitaannya telah berakhir dan itu ditandai dengan keterangan bagaimana Yesus menundukkan kepalanya lalu menyerahkan nyawanya. Kematian menandai berakhirnya penderitaan dia. Dan sementara orang mengatakan itulah makna positif dari sebuah kematian. Ya. Tidak jarang orang berkata kematiannya membuat semua penderitaannya telah selesai. Dia sudah tiada, dia sudah tidak lagi merasakan segala susah dan derita. Betul,
Itu betul sekali. Sudah selesai menyatakan semua penderitaannya telah berakhir. Tetapi sudah selesai, bagi Yesus Kristus itu juga berarti mau menyatakan selesainya pekerjaannya. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Itulah tujuan maksud kehadiran Kristus di dunia ini. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan pekerjaan itu di dalam kesaksian Lukas pasal 24 ayat 44 adalah menggenapi segala sesuatu yang telah tertulis tentang Mesias dalam kitab-kitab perjanjian lama. Bagi Yesus sendiri, jika Dia melakukan semua tugas pekerjaannya dengan baik, maka Dia telah mempermuliakan Bapa. Yang kedua, perkataan sudah selesai itu juga mau memberitahu kita bahwa di dalam Yesus itu tidak ada yang tidak akan terselesaikan. Ya, Dia berkata sudah selesai. Berarti di dalam Dia tidak ada yang tidak akan terselesaikan. Mungkin hari-hari ini kita sedang lelah dengan satu persoalan yang tidak kunjung selesai. Dan malah berpikir bahwa persoalan yang satu ini memang tidak akan pernah dapat terselesaikan. Mungkin kita sudah mulai ancang-ancang untuk mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu apa? Jalan pintas itu bisa berarti bercerai saja. Jalan pintas itu bisa berarti mari ke dukun saja. Jalan pintas itu bisa berarti sudahlah lebih baik bunuh diri. Itu jalan pintas yang membawa kita kepada yang namanya melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan demi menyelesaikan sebuah persoalan. Tetapi pada hari ini di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai untuk sebuah misi yang dalam logika kita rasanya tidak akan sanggup untuk dilaksanakan. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang tidak dapat terselesaikan. Perkataan sudah selesai memang bisa membuat kita heran. Sebab Yesus yang berkata sudah selesai ini, ya, di dalam hidupnya di dunia, dalam pelayanan di dunia, dia hanya memiliki 12 murid inti. Ya. Dari 12 murid inti ini pun ada seorang yang telah menjualnya dengan 30 keping perak. Ada juga yang telah menyangkali dia sebanyak 3 kali. Mungkin kita berpikir Yesus yang berkata sudah selesai ini terlalu cepat mengatakan seperti itu. Terlalu singkat waktu pelayanan dia di dunia. Banyak hal yang belum sempat dia kerjakan, lakukan. Yesus belum pernah mendirikan gedung gereja. Yesus belum pernah mendirikan rumah sakit, sekolah. Yesus belum pernah mengarang sebuah lagu atau menulis buku, bahkan menulis sebuah artikel sekalipun dia belum pernah. Yesus belum pernah menjadi pengurus sinode, pengurus yayasan, atau duduk dalam kepanitiaan apapun. Namun saudara-saudara, apapun penilaian dan pemikiran kita, Yesus sudah berkata telah selesai. Dia sudah menyelesaikan dengan pengabdian dan ketaatan untuk semua pekerjaan yang ditetapkan oleh Bapa kepada dia. Jadi yang terpenting bagi dia adalah apa? Apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa kepada dia. Itulah yang dia kerjakan dan itulah yang dia selesaikan. Bukan semua pekerjaan yang kita rencanakan untuk dia atau kita inginkan untuk dia lakukan. Jadi dari sini kita melihat bahwa perkataan sudah selesai. Ini poin yang ketiga, mengajak kita untuk mau selesai ketika waktu selesai sudah tiba. Meskipun mungkin saat itu kita merasa masih sehat, masih kuat, belum merasa terlalu tua. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, tidak jarang orang kemudian ingin memperpanjang. Ya, perpanjang setahun,
2 tahun atau 3 tahun, ya. Biar enggak cepet pikun, biar enggak cepet post power syndrome. Ya, itu orang-orang suka begitu. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan hal ini. Ketika ia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dalam beberapa tahun pelayanan di dunia, maka dia berkata, sudah selesai. Dia tidak memperpanjang waktu kehadirannya secara fisik di dunia, dia tidak memperpanjang waktu pelayanannya secara fisik di dunia. Jadi ketika waktu selesai telah tiba, mari Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita punya kerelaan dan punya kesanggupan untuk berani berkata, sudah selesai, titik. Nah, hal berikutnya, di lain pihak, perkataan sudah selesai juga memanggil kita untuk menyelesaikan setiap tugas kita, setiap pekerjaan kita, dan setiap panggilan kita. Kita mesti menyelesaikannya, tidak menunda apalagi berhenti di tengah jalan. Seringkali kesulitan dan masalah yang menghadang itu membuat kita kemudian berpikir untuk berhenti atau menunda menyelesaikan pekerjaan kita. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia menghadapi cawan penderitaan yang sangat mengerikan dan menyakitkan, tetapi dia menyambut itu dan menyelesaikannya dengan tuntas. Karena itu kita jangan gampang-gampang berkata sudah selesai. Entah itu dalam perjalanan rumah tangga kita, entah itu dalam proses pengobatan sakit penyakit kita, atau di dalam kita merintis sebuah usaha. Ketika kita masih dalam perjalanan, alias kita belum sampai kepada titik akhir, janganlah kita mudah berkata sudah selesai sampai di sini. Hanya karena kita tidak tahan dengan persoalan dan kesulitan yang menghadang. Sudah selesai berarti sudah tuntas. Yesus mengucapkan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, itu dalam aura kemenangan, kelegaan, bukan dalam kepasrahan apalagi ketidakpuasan. Sudah selesai berarti buat kita tidak ada lagi aliran darah, mahkota duri, siksaan dan salib yang harus Yesus tanggung lagi. Murka Tuhan sudah berhenti sejak Kristus berkata sudah selesai. Murka Tuhan tidak turun lagi atas anak-anak manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Sang Penebus. Jadi dari perkataan sudah selesai kita lihat bahwa kematian Kristus memancarkan keagungannya karena dia menyerahkan nyawanya setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya ini dengan baik. Semua dia tuntaskan dengan sempurna. Dan kita tahu segala sesuatu yang berakhir dalam kesempurnaan itu pasti menggambarkan sebuah keagungan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus Kristus adalah teladan kita. Segala peristiwa kehidupannya menjadi panutan untuk kita. Bahkan peristiwa kematiannya kita bisa belajar hal-hal yang sangat mulia. Bukan hanya tentang kasih, bukan hanya tentang pengorbanan diri, tetapi kita pada hari ini belajar nilai-nilai mulia dari totalitas, kejujuran, kesetiaan sampai akhir, dan menyelesaikan setiap pekerjaan sampai tuntas. Dan itu dicerminkan dari kematian Yesus di atas kayu salib. Andrew Chan, seorang terpidana mati penyelundupan narkoba ke Indonesia yang kemudian bertobat dan menjadi Kristen, dalam surat terakhirnya yang dibacakan dalam kebaktian di gereja Hillsong di Sydney, Australia pada bulan Mei 2015, dia menuliskan demikian. Kita akan kutip beberapa tulisan dia, yaitu begini. Saat-saat terakhir saya di sini di bumi, saya bernyanyi haleluya. Aku telah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan keluar sebagai pemenang di mata Allah dan manusia. Ya, ini memang
kata-kata yang merupakan kesaksian dari Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya Paulus dan juga Andrew Chan itu mau mengatakan hal yang sama seperti yang terlebih dahulu telah dikatakan oleh Yesus menjelang ia menyerahkan nyawanya, yaitu sudah selesai. Pada dasarnya hal yang sama yang mau dikatakan, sudah selesai. Menarik ya, bahwa prinsip dan makna yang begitu indah dari perkataan Yesus di kayu salib sudah selesai, ini dipakai oleh Andrew Chan untuk menggambarkan perjalanan hidupnya di dunia ini yang segera berakhir. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah nanti di akhir kehidupan kita masing-masing, kita juga dapat berkata sudah selesai. Sudah selesai, sebab kita telah menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah selesai, sebab kita telah menyelesaikan setiap perjalanan yang kita mulai bersama dengan Yesus Kristus. Sudah selesai, sebab kita telah menyelesaikan perjalanan rumah tangga. Ya, rumah tangga kita yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai, sebab kita telah mengakhiri perjalanan kita dengan sempurna. Itulah keagungan sebuah kematian. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita sekarang datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah diberitakan kepada kami. Kami telah membaca, kami telah mendengarkannya, dan kami semua dengan penuh sukacita berterima kasih untuk berkat-Mu ini. Oh Tuhan, biarlah peristiwa kematian-Mu di atas kayu salib, di mana kami pada hari ini diajak untuk melihat nilai keagungannya, itu mendorong kami semua Tuhan. Tentu pertama-tama mendorong kami untuk semakin hidup bersyukur, setia dan mengasihi-Mu. Tetapi juga mendorong kami untuk meneladani akan keagungan yang telah Engkau pancarkan. Tolong Tuhan agar kami dalam hidup ini juga senantiasa mengedepankan kejujuran, ketulusan, totalitas dalam hidup. Juga kami selalu mau di dalam hidup ini mengerjakan setiap bagian kami, setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami sampai dengan tuntas. Biarlah kami tidak gampang-gampang Tuhan menunda-nunda atau berhenti di tengah perjalanan. Ketika kami menghadapi persoalan atau kesulitan, kami patut bercermin dari Engkau ya Tuhan di atas kayu salib. Dan sekaligus kami mengimani bahwa di dalam Engkau
sungguh tidak ada persoalan yang tidak akan dapat terselesaikan. Kami saat ini berdoa Tuhan tentu untuk situasi sekarang ini, yang mana membuat kami harus menjalani ibadah kami di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan di negeri Indonesia dan juga di seluruh dunia, supaya dapat dibebaskan dari COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kuasa pemulihan-Mu dinyatakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam kuasa-Mu penyebaran virus ini dapat disudahi. Kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak, baik mereka yang menderita sakit karena virus ini, Tuhan juga jamah dan pulihkan. Demikian juga untuk saudara seiman kami yang saat ini juga sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga mau lawat mereka, Tuhan juga mau memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang harus bekerja keras setiap hari, terutama Tuhan mereka yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan juga beri kekuatan, Tuhan juga beri kesehatan yang baik kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya menurun tajam karena situasi kondisi sekarang ini. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan juga tetap nyatakan berkat Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang terus Tuhan beri kepekaan untuk mau berbagi berkat kepada sesamanya. Kami juga berdoa Tuhan supaya di dalam pertolongan-Mu kehidupan dan aktivitas dapat segera kembali berjalan normal. Semuanya kembali berjalan seperti biasa. Dan kami percaya Tuhan jika hal itu terjadi, sungguh itu sukacita yang luar biasa untuk kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, agar pemerintah tetap beri Tuhan hikmat supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan benar, terutama di dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini. Tuhan juga tolong pemerintah supaya bisa tetap menjaga stabilitas kehidupan di negeri ini, supaya keamanan, ketertiban dan kedamaian juga tetap dapat terawat dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan permohonan kami pada hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang telah mengajar kami untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melandasi pelayanan persembahan pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sementara pujian dinyanyikan, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening di GKI Diponegoro yang tertera pada layar dan dapat juga menggunakan aplikasi dompet digital dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Selain itu, jemaat juga dapat menyerahkannya ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Pada salib Kau
Jemaat, marilah kita persembahkan di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih pula atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui perwataan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang surga, kami bersyukur juga pada saat seperti ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian dari penghasilan dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu, sehingga hanya nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberikan sebagian dari hasil mereka yang mereka dapat selama minggu ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan mau kita kembali ke pelukannya, menjadi miliknya kembali, dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Syukur kepada Tuhan. Semangat keagungan kematian Kristus hendaknya terpatri di dalam diri kita, supaya hidup kita menjadi permata berharga seperti yang Tuhan harapkan. Kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Keselamatan kekal di dalam anugerah Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam kasih pemeliharaan Bapa, serta hidup kudus di dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekarang dan selamanya. Jemaat, demikianlah ibadah kita hari ini. Besok di channel yang sama, kita akan mengikuti ibadah Sabtu Sunyi pukul 7 malam. Dan hari Minggu, kita dapat juga mengikuti ibadah Paskah pukul 8 pagi. Kita bersyukur dengan teknologi yang dianugerahkan Tuhan, kita dapat tetap memperingati keagungan kematian Yesus dan memelihara persekutuan kita. Selamat menghayati Jumat Agung, Tuhan memberkati.